106 Dia Untirta Smart and Energetic. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is it? Good evening, Smartisan. Of course, yeah. Again and again. This time during the next 2 hours, you guys are all with me again. Yay! Don't be bored, okay? And here we are in Dialog Senja. Wow. I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartisan, smart and energetic. Okay, Lion Pain. There is strip that down. Wow, great. Nah, Smartisan semua, balik lagi karena kita bakal membicarakan tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, bersama BEM FISIP Untirta. Nah, sekedar informasi bahwasannya sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta saat ini aku mau membacakan hal-hal tersebut. Nah, jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP ini, atau FISIP ya, FISIP Untirta ini didirikan pada tahun akademik 2002-2003 dan mendapat izin penyelenggaraan program S1 Studi Administrasi Negara dan program Studi S1 Ilmu Komunikasi pada tahun 2003. Aduh, tuh kan slip of the tongue terus. Nah, profil dari BEM FISIP ini sendiri itu berdiri pada tahun 2002-nya nih ternyata Smartisan. FISIP telah resmi menjadi salah satu fakultas yang ada di Untirta. Juga berguna untuk menampung aspirasi dan apresiasi mahasiswa FISIP-nya. Nah, maka dibangunlah gitu Student Government yang diantaranya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FISIP. Nah, berdirinya BEM FISIP pada tahun 2020 ini dimulai dari dikumpulkannya gitu loh perwakilan kelas dari masing-masing jurusan. Jadi tidak hanya satu jurusan nih ya Smartisan. Jadi awalnya itu dikumpulkan perwakilannya dari masing-masing jurusan. Setelah itu yang hanya terdiri oleh 2 kelas ya, dari jurusan komunikasi dan 2 kelas jurusan administrasi. Nah, setelah dikumpulkan perwakilan tersebut, dirumuskanlah konsep pemilihan ketua-ketua Ormawa saat itu, yaitu BEM, DPM, dan HMJ yang ada di FISIP Untirta tentunya, yang tertuang saat ini dalam kegiatan Musyawarah Mahasiswa FISIP atau Musma FISIP. Nah, that's the brief of sejarahnya BEM FISIP dan FISIP itu sendiri ya Smartisan. Tapi jangan kemana-mana dulu karena waktu kita masih banyak banget. Kalian masih bareng aku, masih sekitar 1,5 jam lagi kita bersama. Wow, itu waktu yang lama. Dan enjoy dulu the music ya, Psycho dari Red Velvet. Diskusi. Nah, Smartisan semua kepo gak sih sama sadis kita? Padahal udah ada tuh clue-nya di Instagram kita. Bagi semua Smartisan yang follow Instagram kita di Dia Untirta pasti tahu siapa sadis kita hari ini. Oke, jadi sadis kita Senja ini sih khususnya ya. Senja ini adalah PLT Ketua Umum BEM FISIP. Waduh, tapi ternyata Smartisan, beliau ini seorang perempuan. Wow, membuat saya semakin bangga menjadi seorang perempuan. Nah, oke, kalau gitu welcome home atau welcome to the office ya. Selamat datang Kak Isnaini Wuri Lestari. Siang, Kak Yusi. Oke, salam kenal ya. Kakak ini dipanggilnya anaknya siapa nih? Kak Isna? Kak Isna. Kak Isna. Oke, Kak Isna aja berarti ya. Nah, Kak Isna ini semester berapa, Kak? Semester 8. Semester 8? Iya, awal. Dari administrasi publik. Administrasi publik. Wow, kemarin kita kedatangan dari ilmu administrasi publik juga. Oh, HP juga. Oke, aku yang lupa. Oke, kalau gitu Kak udah lama Kak menjabat sebagai PLT Ketua Umumnya BEM FISIP ya khususnya? Belum ada 1 bulan sih Kak kayaknya. Belum ada 1 bulan? Oh begitu. Kenapa tuh belum ada 1 bulan? Ya karena kan waktu kemarin karena ketua umumnya itu ada keperluan untuk menjabat di jenjang yang lebih tinggi, jadi ada musyawarah istimewa.
I see. Oke, jadi naiklah Kak Iya, Isna gitu betul ya sebagai sekali. PLT Ketua Umum. Bangga banget loh aku. Oke, kalau gitu bisa jelasin sedikitkah tentang apa sih BEM Visip itu sendiri? Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu merupakan sebuah organisasi yang menduduki jajaran eksekutif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kayak gitu, Kak. Seperti itu. Iya. Terus fungsinya itu apa sih BEM Visip di Untirta tuh? Kalau fungsi jadi untuk mewadahi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi dari mahasiswa, baik itu dalam kegiatan ospek jurusan ataupun minat dan bakat, atau juga dalam kesejahteraan mahasiswa kayak gitu. Jadi kita ada departemen-departemen yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Oke, kesejahteraan mahasiswa ya. Maksudnya kesejahteraan mahasiswa dalam bidang apa sih? Seperti beasiswa, penurunan I UKT, kayak gitu see. sih. Jadi BEM Visip yang itu ya, yang Jadi menyalurkan handle. dari jurusan kemudian ke tingkat fakultas, kemudian baru diteruskan ke tingkat universitas. Oh begitu, tapi ada step-stepnya ya Iya, dari betul. tadi dari apa? Dari apanya? Step-stepnya dari fakultas. Dari jurusan Oh ke jurusan. fakultas, kemudian baru ke tingkat universitas. I see. Itu ada peluang untuk ditolak atau bagaimana sih Kak? Kalau misalkan seperti itu, aspirasi seperti itu? Iya, ada kemungkinan untuk ditolak karena kan yang namanya birokrasi ya, ada Aha. yang mungkin ada prosedurnya, mungkin yang tidak memenuhi prosedur mungkin akan ditolak. Aha. Yang sudah memenuhi akan diterima kayak gitu. Sama aja sih sebenarnya. Oh, tapi BEM Visip sendiri sebisa mungkin Iya, gitu betul. ya? Sebisa mungkin semua aspirasi yang mahasiswa sampaikan itu ditampung sepenuhnya dan diterima sepenuhnya. I see. Oke. Kalau gitu nih Smartizen tuh, kalian semua yang punya aspirasi untuk kehidupan Visip yang lebih baik silahkan hubungi, bisa langsung hubungi Kak Isna ya berarti Iya, ya. betul. Bisa banget, langsung aja bilang Kak Isna aku pengen kayak gini. Oke, langsung hubungin. Tapi jangan kemana-mana dulu Smartizen, karena masih banyak banget lagu-lagu yang ngantri di belakang aku. Coba lihat, ini listnya udah banyak banget. Jadi enjoy the music dulu ya. Kita dengarkan dulu nih buat senja-senja bahagia. Dynamite dari BTS. Keren yang menemani kita tentunya di senja hari ini. Oke, balik lagi sama aku Inces. No, it's kidding. Sama aku Yusi. Tentunya kita masih membahas tentang BEM Visip, lebih mengenal tentang BEM Visip ya Smartizen. Nah, balik lagi nih, ada Kak Isna. Halo Kak Isna, dada dulu di kamera. Halo, oke. Kak Isna, next question boleh? Boleh. Kayak sih. Oke. Nah, next questionnya adalah, nih kan ada ya, BEM Visip itu kan ada anggota dan pengurus, betul? Nah, itu apa sih Kak sebenarnya yang membedakan antara anggota BEM Visip dan pengurus BEM Visip itu sendiri? Oke, yang membedakan anggota BEM Visip dengan pengurus BEM Visip. Kalau anggota BEM Visip itu ya seluruh mahasiswa Visip Untirta itu sendiri, mulai dari semua mahasiswa. Kalau pengurus itu adalah mahasiswa aktif yang mendaftarkan diri sebagai pengurus BEM Visip. Jadi tergabung dalam struktural BEM Visip itu sendiri yang terdiri dari steering committee, ada 6 departemen dan juga 2 biro. 6 departemen itu ada PSDM, Medinfo, kajian strategis, kemudian minat dan bakat, advokesma, terus bironya itu ada Kestari dan juga keuangan. Wow, itu panjang lebar dan saya bingung. Mau nanya apa lagi nih? Nanya tentunya dong. Tadi ada berapa berarti itu ya? Ada 6 departemen, ada 2 biro. 2 biro, oke. Iya. Departemen yang langsung berhubungan dengan mahasiswanya apa tuh Kak? Semuanya langsung berhubungan sama mahasiswa Langsung? sih. Iya, karena mulai dari PSDM yang ada kegiatan ospek jurusan, That's kemudian sosial masyarakat itu kan dari mahasiswa juga ke masyarakat kan, Iya, untuk betul, mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Negeri. wow. Terus Medinfo juga untuk menyalurkan informasi kepada mahasiswa juga kan nantinya. Kayak gitu sih. Bukan main nih BEM Visip Untirta ya. Keren banget, lengkap banget juga nih. Waduh, terus kan katanya kan anggota itu seluruh ya. Anggota itu seluruh mahasiswa Visip. Oke. And kenapa sih? Pasti ada yang mau jadi pengurus dan ada juga yang tidak gitu kan. Betul. Kenapa sih kita tuh harus menjadi pengurus BEM Visip?
Kenapa harus ikut pengurus Iya, BEM FISIP? Karena that's tidak dapat dipungkiri ya kalau kita ikut aha, organisasi, otomatis kita juga mendapatkan banyak pengalaman, terus mendapatkan oke. kemampuan soft skill yang kita tidak bisa dapatkan di kelas-kelas secara formal kayak gitu. Aha, Terus soft skill itu sendiri yang pertama mungkin dapat melatih kepemimpinan, karena kan di situ kita bertemu dengan banyak orang gitu, aha, untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Kemudian di situ juga setiap pengurus BEM-FISIP pasti diamanahkan untuk memimpin sebuah program kerja, sekalipun oke, itu program kerja yang kecil. Tapi oke, kan di situ dia bisa melatih sinergi untuk bagaimana supaya program kerja ini dapat berjalan. Kemudian yang oke. kedua dapat melatih public speaking, karena kan di organisasi pasti kita ada proses untuk menyampaikan argumentasi. Sepakat Jadi kita bisa sekali. belajar yang namanya public speaking. Terus Betul. yang selanjutnya mungkin menjalin relasi, ya kan? Relasi, Karena oke. BEM FISIP sendiri itu kan terdiri dari 3 jurusan kan, ada Aha, administrasi publik, ilmu komunikasi, dan juga ilmu pemerintahan. Jadi oke. relasinya itu jauh lebih luas dibandingkan hanya lingkup jurusan aja gitu, tapi lingkupnya sudah fakultas. Oke, jadi ada 3 tuh ya berarti ya. Mm-mm. 3 kenapa harus menjadi pengurus BEM FISIP? Boleh aku sebutkan ulang, Kak? Boleh? Oke, jadi tadi kakak bilang bahwasannya jika mengikuti pengurus BEM FISIP Mm-mm. itu lebih menambah pengalaman ya, Iya betul. menambah pengalaman dan juga upgrading your soft skill, right? Right. Oke, terus juga yang kedua itu public speaking, Smartizen ini penting banget ya nggak sih? Karena public speaking tuh bukan teori, setuju Iya, Kak? Karena itu adalah praktek. praktek. Terus yang terakhir adalah relasi. Jadi tidak hanya di satu circle aja. I mean, you can meet everyone in every single head gitu loh. Jadi kalian tuh mengetahui banyak hal dari setiap kepala karena relasinya tidak di satu jurusan saja. Iya, Seperti betul itu ya, Kak. sekali. Wow, keren banget. Untuk apa lagi nunggu-nunggu? Udah langsung aja daftar jadi pengurus BEM FISIP. Nih aku nih yang kampanye. Aku yang kampanye. Oke, kalau gitu Kak Isna. Tapi jangan kemana-mana Smartizen karena masih ada lagu-lagu yang mau lewat. Salah satunya Kembaran Aku lagi. Dari kemarin nih Kembaran Aku lewat mulu nih. Tapi nggak apa-apa ya. Enjoy the music. Lose You to Love Me dari Selena Gomez. Oke, terbawa perasaan dari Three Souls. Wow, senja-senja ini emang bener-bener lebih enak kita bicarakan tentang perasaan ya. Tapi tentu aja Smartizen, kita tetap membicarakan tentang mengenal lebih dalam BEM FISIP Untirta. Oke, on track ya, kita harus tetap on track ya. Oke, back again with me, Yusi, and yuk kita lihat dulu ke kamera depan. Wait a minute. Nah, halo. Halo, dadah lagi Kak Isna. Oke, aduh cantik banget nih ketua PLT, salah kan? PLT Ketua Umum. Sorry, sorry. Nah, lanjut lagi nih ya Kak Isna. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang itu ya, perbedaan anggota BEM Dan pengurus. dan pengurus. Sekarang, karena kan Kak Isna ini seorang PLT Ketua Umum ya Iya, saat betul. ini. Kira-kira selama menjabat itu kekurangan dan kelebihan dari BEM FISIP Untirta itu sendiri dibandingkan BEM lainnya itu apa sih Kak? Eh, Kekurangan dan kelebihan BEM FISIP Untirta dibandingkan BEM lainnya. Betul. Mungkin kalau untuk di luar Untirta, saya masih belum tahu ya kekurangan dan kelebihannya dibandingkan BEM-BEM di yang lainnya. Tapi Aha. sejauh ini BEM FISIP Untirta sudah berusaha untuk bersikap adaptif, di mana kita tahu kan pandemi ini membawa kita untuk bagaimana caranya kita melaksanakan sebuah program di tengah pandemi ini. That's Jadi right. harus tetap berjalan walau bagaimanapun itu. Betul. Sejauh ini sih masih kita masih berusaha untuk itu, dan alhamdulillah banyak program-program yang sudah dilaksanakan. Oke. Untuk kekurangannya mungkin dalam bidang komunikasi ya, karena kan secara online masih banyak, kita secara offline aja masih banyak miskom gitu antara Betul. pengurus BEM FISIP itu sendiri. Nah, apalagi ini ditambah tantangan kita berkomunikasi secara online. Online. Masih banyak komunikasi-komunikasi yang mungkin tidak maksimal seperti itu. Seperti itu. Ada tidak komunikasi yang secara tidak maksimal dan menyebabkan adanya kesenjangan gitu loh di pengurus BEM itu sendiri, ada tidak? Sejauh ini sih nggak ada, karena kita berusaha untuk mendekatkan terus gitu tuh pengurus BEM. Oh, Jadi I kita ada see. penanggung jawabnya kan setiap ini.
Jadi kita berusaha menjalin komunikasi agar nantinya pengurus BEM ini walaupun kegiatan ini banyak dilakukan secara online, tetap terjalin komunikasinya. I see. Jadi walaupun komunikasinya kurang, tapi sebisa mungkin Iya, betul. meminimalisirkan gitu ya miskomunikasi yang ada antara pengurusnya. Wow, keren juga nih ya BEM Visip Untirta. Tadi kelebihannya adalah mereka masih konsisten Iya. mengadakan program kerja walaupun di tengah pandemi, betul? Betul. Salah sekali. satunya apa nih? Jadi yang pertama itu ada Jawara Banten, di mana biasanya Jawara ini dilakukan kegiatan lomba futsal. Oke. Nah, tapi di tengah pandemi ini kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan tersebut kan. Aha. Jadi kita membuat terobosan baru untuk bagaimana Jawara ini dapat terlaksana dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda, tapi goalsnya tetap sama. I Jadi see. kegiatannya itu bukan lomba futsal, tapi yang pertama itu ada lomba esai Saya. se-Indonesia. Jadi mahasiswa-mahasiswa di universitas di Indonesia itu bisa mengikuti esai tersebut. Aha. Kemudian ada dalam bidang olahraganya itu ada Mobile Legend, dimana kan banyak tuh E-sport mahasiswa ya. e-sportnya kan, Lagi zaman-zaman ya. mahasiswa banyak tuh yang tertarik dan berminat di Mobile Legend. Betul. Kemudian ada juga Kangnong Visip, Oke. ya untuk meneruskan nantinya di Duta Untirta. I see. Tahan dulu Kak sebentar, karena itu next talk about that one gitu loh. Cuman ya Smartizen semua, tetap aja ya kamu semua harus stay healthy bagaimanapun. Dan jangan lupa, aku mau promosi sekali lagi, jangan lupa follow IG kita @diauntirta. Oke Kak Isna? Oke, siap. Jangan lupa follow IG kita, Facebook kita di 106 Dia Untirta, YouTube channel kita 106 Dia Untirta, karena kalian bisa request, bisa titip-titip salam, dan juga di nomor WhatsApp kita 081808106106. Sebelumnya ayo kita dengarkan dulu nih dari Marcelo, Hanya Kamu. Iya, kamu seorang. Hihiu. Oke, kukira kau rumah dari Amigdala nih Smartizen. Waduh, sumpah ya, dulu waktu zaman kuliah offline aku pernah deh nonton konser dia. Terus juga sama lagunya tuh ini, dan itu kayak lagu pertama Amigdala yang aku tahu gitu loh. Nah itu baper banget sih untuk dibawain senja-senja kayak gini ya kan. Tapi Smartizen kembali lagi sama aku. Kita tetap membicarakan tentang mengenal lebih dalam lagi BEM Visip Untirta. Let's see sadis kita. Nah, cakep. Halo Kak Isna, balik lagi. Halo Kak Yusi. Nggak bosen-bosen kan? Enggak dong. Enggak dong pastinya. Enggak dong, apalagi aku nggak ngebosenin orangnya. Ouch. Oke, next question ya Kak. Oke. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang sedikit menyenggol tentang program kerja yang sudah Kakak jalankan katanya selama menjabat menjadi PLT Ketua Umum BEM Visip. Nah, apa aja sih program kerja yang diunggulkan gitu loh oleh BEM Visip Untirta ini sendiri, terkhusus dalam masa pandemi seperti ini ya Kak? Iya. Program kerja yang diunggulkan di BEM Visip Untirta itu sebenarnya setiap departemen itu punya program kerjanya yang diunggulkannya masing-masing. Oh, oke. Seperti di PSDM, pengembangan sumber daya manusia, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Visip, itu ada yang namanya proaktif. Proaktif itu ospek pengenalan jurusan. Oke. Nah, yang biasanya dilaksanakan secara offline, ini kita mau nggak mau ya harus secara online karena kan mengumpulkan banyak masa juga kan. Betul. Kemudian di Departemen Minat dan Bakat itu yang tadi udah saya bilang ada Jawara, Oke, yang Jawara. mana isinya tuh perlombaan-perlombaan seperti esai, Mobile Legend, dan juga ada Kangnong Visip. Oke. Terus ada juga di Minat dan Bakat itu Visip Horia. Visip Iya, Horia. Visip Horia itu program kerja yang menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam bidang bermusik. Jadi Wow. kita mengundang mahasiswa-mahasiswa yang hendak untuk bermusik gitu, yang berminat dalam bidang musik. Selain itu juga di Visip Horia ini ada yang namanya charity event. Jadi Charity event. jadi ada kita mengundang dan juga bekerja sama dengan yayasan atau panti asuhan. Oke. Kemudian di bidang sosial dan masyarakat itu ada program kerja social camp, di mana di situ kita untuk mengenalkan dan juga untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Itu I sih Kak see. paling.
Oh, jadi setiap divisi department ya Iya. nyebutnya. Setiap department tuh punya keunggulannya masing-masing. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ditanya keunggulan yang paling unggul antara program kerja itu sebenarnya depends on departmentnya Iya, gitu ya betul. kayak. I see. Terus kalau misalkan syarat untuk kontribusi di BEM FISIP itu sendiri apa sih, Kak? Syarat untuk menjadi pengurus BEM FISIP itu sendiri, yang pertama itu mahasiswa aktif yang sudah mengikuti LK 1, latihan kepemimpinan 1, I see. dan wajib mengikuti latihan kepemimpinan 2 jika sudah diterima menjadi anggota BEM FISIP. Itu I aja sih, Kak. see. Jadi yang penting tuh mengikuti LK ya. LK tuh tadi apa? Latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan. Oh iya sih, karena kan Iya. kita mau jadi leader ya Iya, kan di betul. BEM. Jadi harus leadershipnya tuh terbuild dengan kokohnya seperti itu ya. Oke, kalau gitu keren banget sih nih BEM FISIP, program kerjanya juga semuanya unggul. Ternyata Smartizen depends on what department you going through gitu kan. Terus juga syarat-syarat kontribusinya tuh gampang banget, tinggal masuk ya? Iya. Masuk atau menjalani? Untuk menjalani Oh, menjalani. Berarti tinggal menjalani latihan kepemimpinan 1 dan wajib mengikuti latihan dan kepemimpinan 2. wajib mengikuti latihan kepemimpinan 2. I see. Thank you banget Kak Isna, penjelasan yang brief dan jelasnya ini. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih. Masih ada lagu-lagu keren yang menunggu kita, menunggu Smartizen juga. Dan mungkin ada yang, oh iya benar, ada yang request ternyata nih dari temen aku sendiri. Dia mau kayak sih tolong play lagunya Ariana Grande dong dengan Justin Bieber. Oke, aku play buat kamu seorang ya. Stuck with you and enjoy. Yippee, balik lagi nih sama Yusi Smartizen. Nah, sebelumnya untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang mengenal lebih dalam BEM FISIP itu sendiri, Yusi mau ucapin selamat ulang tahun buat Kak Fai Lucia. I don't know how to pronounce it, tapi aku nyebutnya Kak Fai. Happy birthday ya, sukses terus. Juga panjang umur, sehat selalu, pokoknya gitu-gitu deh ya Kak Fai. Oke, aku udah ngucapin ya. Oke, balik lagi sama aku dan Kak Isna. Yippee. Halo Kak Isna. Halo. Nah, ini udah pukul 16.34 nih ternyata Kak Isna. Jadi ini talk terakhir kita nih kayaknya, nggak apa-apa ya. Iya, sedih banget ya. Sedih banget, aku nggak mau deh selesaikan ini semua. Aduh. Oke, kalau gitu aku mau tanya nih, harapan Kak Isna untuk Fakultas Ilmu Sosial ini terkhusus untuk BEM FISIP Untirta-nya. Harapan untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya BEM FISIP Untirta itu sendiri, saya berharap bahwasannya kita sebagai BEM untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa itu tidak pernah terputus. Iya. Terus kita juga bisa lebih adaptif dengan hal-hal yang akan mungkin terjadi ke depannya. Kemudian saya juga berharap agar BEM FISIP Untirta ini dapat menjadi barometer bagi kegiatan-kegiatan atau aktivitas berpolitik yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Itu aja sih, Kak. Betul, tentunya politik yang sehat Iya, ya Kak betul ya. sekali. Harus banget, bukan harus sekali. Aku sampai salah nyebut nih. Harus banget, karena kan FISIP itu menjadi barometer, betul sekali. Jadi berpolitiklah yang sehat ya, Iya, betul Smartizen. Nah, itu aja nih Kak. Iya, itu aja. Ada salam-salam gak nih buat teman-temannya, buat anggota FISIP-nya mungkin? Iya, mungkin buat pengurus-pengurus BEM FISIP, salam semangat menjalankan perkuliahannya. Udah itu aja. Oke, singkat, jelas, padat, nancap gitu ya. Perkuliahan harus tetap semangat tentu, betul banget. Oke Kak Isna, mungkin itu aja. Makasih ya Iya, udah terima kasih datang, kembali. udah menyempatkan waktunya. Maaf nih diganggu nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Nggak dong. apa-apa. Jangan Senang hati. bosen-bosen kalau ketemu aku nanti. Oke? Oke. Oke, sehat terus Kak Isna. Iya, sehat juga Kak Yusi. Oke, selamat sore buat Kak Isna. Ya, nih Smartizen. Karena kan udah pukul 16.35 nih. Jadi ya tetap aja kita harus berpamitan sama Kak Isna, karena Kak Isna kan orang sibuk ya kan. Jadi nggak boleh nih kita ganggu banyak-banyak waktunya. Tapi tenang aja Smartizen, masih ada 20 menit ke depan. Tentunya Smartizen bakal tetap sama aku. Dan kita bakal mendengarkan lagu-lagu yang tentunya hits banget untuk kalangan milenial zaman sekarang. Nah, this is for my friends, especially
seseorang yang ada di luar sana. Ya, aku terkhususkan nih lagunya buat kamu. I really like you. Nah, tadi kan udah kedatangan sadis kita nih, Kak Isna ya kan. Kak Isna tuh bilang bahwasannya BEM FISIP itu adalah suatu organisasi katanya yang menjadi wadah untuk aspirasi mahasiswanya, terkhusus mahasiswa FISIP Untirta. Terus juga kenapa kamu harus masuk menjadi pengurus BEM FISIP? Karena ada 3 hal yang menurut Kak Isna itu menjadi tolak ukur bahwasannya setiap pengurus pasti memiliki pengalaman dan upgrading soft skill yang lebih, katanya kayak gitu Smartizen. Lalu juga kita praktik untuk public speaking, karena itu penting juga Smartizen di setiap term of life. Public speaking itu pasti selalu digunakan. Lalu juga katanya relasi, karena kalau di BEM FISIP kita tidak hanya mengenal satu jurusan aja. Apalagi di FISIP Untirta itu kan ada 3 ya, ada AP, ada IP, ada juga IKOM. Nah, Smartizen semua itu kalau misalkan masuk pengurusnya bisa mengenal seluruh jurusan di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut. Mungkin itu aja sih ya Smartizen review untuk hari ini. Tapi gimana dong, karena waktu udah benar-benar tinggal detik-detik akhir mencapai 17.00. Jadi ya udahlah ya, sebelum menutup hari ini mari kita dengarkan dulu dari Jazz Kasmaran. Yippee, kasmaran dari Jazz. Wow, kasmaran nih. Udah waktu-waktunya kasmaran aja. Nggak bercanda kasmaran. Nah, tepat banget. Sekarang udah di penghujung acara nih Smartizen. Tapi jangan sedih-sedih, jangan galau, jangan risau. Karena Inches bakal datang lagi. Tapi nanti ya, karena ya udah enjoy weekend aja nih Smartizen. Kan aku di weekend aku nggak ngisi, aku nggak on air, jadi kita ketemu di weekdays ya. Jangan lewatkan program dialog siang dan dialog senja. Pokoknya nggak boleh banget lewatin program ini setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi untuk Sabtu Minggunya kalian istirahat. Istirahat aja ya di rumah sambil ya boleh follow Instagram Dia Untirtanya. Terus juga @Facebook 106 Dia Untirta, juga YouTube kita di 106 Dia Untirta, dan juga nomor WhatsApp di 081808106106. Oke, mungkin gitu aja ya Smartizen. Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. Semoga kita bertemu lagi di hari Senin nanti. Oke, di hari Senin nanti, tapi I won't let you go. Gimana dong? Seperti yang mau lewat-lewat ini nih, Won't Let You Go dari Avril Lavigne.